Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para asatidz yang saya hormati, khususnya Habib Hasan Al-Munawwar, Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kehidupan di atas dunia adalah untuk diuji. Ujian itu untuk melihat kesabaran kita dan juga amal perbuatan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk Allah menguji siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak tapi terbaik amalnya. Kalau Allah menyatakan terbanyak amalnya, tentunya orang yang lemah adalah orang yang paling tidak beruntung, orang yang melarat, orang yang tidak beruntung, orang rakyat jelata yang tidak beruntung. Tapi Allah menyatakan yang terbaik amalnya. Belum tentu yang banyak amal itu lebih baik daripada sedikit amal. Orang yang bisa melihat, dia membaca Al-Quran 30 juz, tetapi orang yang terganggu pandangannya dengan dia tadi itu agak sedikit pemaksa membacanya, lebih bersemangat membacanya, walaupun dia tadi itu mungkin beberapa juz mungkin bisa lebih baik daripada yang melihat. Kenapa? Karena ini usahanya lebih keras daripada yang pertama. Orang yang jumlahnya miliaran duitnya, dia mungkin tidak berat mengeluarkan 10 juta, tetapi orang yang punya 20.000, dia mengeluarkan 10.000, berarti separuh daripada seluruh hartanya dikeluarkan. Karena itu Allah menilai bukan terbanyak amalnya, tapi terbaik amalnya. Begitu juga ujian tadi itu berupa bala daripada Allah Subhanahu wa taala, musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allah jadikan penyakit untuk mengurangi jiwa, atau mengurangi harta, atau mengurangi daripada hasil kebun, atau mungkin yang lainnya, yang semuanya tadi itu. Tetapi itu semuanya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan atau ingin merusak tata kehidupan di atas dunia, tapi Allah ingin memilih di antara manusia ini siapa yang sabar untuk diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa basyiris sabirin. Manusia yang sabar itu beri kabar gembira. Apapun musibah, krisiskah, kasih kabar orang yang gembira. Wabahkah, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang jika mendapatkan musibah, dengan tulus dari hati dia ucapkan dengan lisannya, inna lillahi, kita semuanya milik Allah, kita semuanya milik Allah.
wa inna ilaihi rajiun, dan kita bergantung kembali kepada pemiliknya. Kalau kita menyatakan ada kambing mempunyai kepala, kambing mempunyai kaki, kambing mempunyai jantung, kambing mempunyai hati, pada hakikatnya milik kambing itu semuanya adalah milik pemilik kambing. Jika pemiliknya tadi itu ingin menikmati atau memisah kepala kambing dari badannya, atau menjadikan misalnya hatinya untuk sate misalnya, dagingnya untuk gulai, maka itu hak daripada pemilik kambing. Begitulah juga kita mungkin merasa punya anak, kita mungkin merasa punya harta, bahkan kita merasa punya tubuh ini semuanya, tapi pada hakikatnya tubuh kita, anak kita, harta kita semuanya milik Allah. Satu saat Allah pun akan menguji kepada kita. Allah akan buktikan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Mungkin tangan kita lepas dari tubuh kita ketika kita kecelakaan atau diamputasi. Mungkin harta kita dicuri atau rumah kita dibakar, terbakar. Allah akan buktikan itu bukan milik kamu, tapi adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Disinilah manusia banyak tidak sabar karena merasa memiliki, saudara. Manusia tidak sabar karena mereka merasa memiliki. Tetapi jika dia merasa kami adalah tidak punya apa-apa, yang kami miliki adalah milik Allah, maka dia akan sabar. Dia akan pasrahkan kepada pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Logikanya, kalau Anda misalnya, saya titip kepada Anda duit 100 juta kepada Anda, milik siapa itu duit? Milik saya, bukan milik Anda. Anda cuma kewajiban menyimpan, merawat. Tapi satu saat saya minta duit itu, serahkan kepada pemiliknya dengan senang hati. Jangan Anda berat hati menyerahkan. Anda tidak sabar jadinya, Anda tidak ridho jadinya. Begitulah yang harus terjadi di atas dunia tadi itu. Musibah silih berganti itu adalah untuk membuktikan bahwa Anda tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini, tapi semuanya adalah milik pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya Allah akan buktikan kalau sudah manusia itu meninggal dunia. Ya, sertifikat rumah Anda sekarang atas nama Anda, tapi kalau sudah meninggal atas nama orang lain, tanah Anda, duit Anda yang ada di bank, semuanya milik orang lain nantinya. Karena itu Anda jika ingin sabar, maka Anda dengan tulus dan hati yang ikhlas menyatakan inna lillah, kita semuanya adalah milik Allah. Kalau sudah begitu, pasrahkan, wa inna ilaihi raji'un, bergantung pemiliknya, bergantung pemiliknya. Kalau sudah begitu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan rahmah. Mereka lah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita orang yang beriman, setelah kita meyakini bahwa itu adalah milik pencipta dan pencipta yang berhak untuk mengatur daripada kehidupan di atas dunia ini, maka kita harus juga paham musibah itu adalah bukan karena hanya kelalaian, tapi musibah itu adalah karena memang takdir Tuhan. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang menimpa kepada kita itu adalah sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Ya antum berikhtiar, ya
antum berusaha, tetapi la yughnil hadar anil qadar. Tidak mungkin usaha Anda, tidak mungkin kehati-hatian Anda akan luput daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidup di atas dunia harus waspada, tetapi harus tetap percaya dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan tidak boleh terjadi, saudara, karena ketakutan itu akan menghasil sumbernya adalah karena suudzon, karena prasangka buruk kepada Tuhan. Tapi jadilah orang yang selalu berharap, karena berharap itu adalah karena sumbernya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ketika menghadiri majelis ini, ketika Anda misalnya, saya khawatir, saya takut, saya sakit ada di majelis ini, atau Anda mau mandi, saya takut kena influenza, kena demam kalau saya mandi, mungkin Allah akan takdirkan sakit bener ente, karena Anda punya prasangka jelek terhadap Tuhan Anda. Tapi jika Anda mandi, saya mandi insya Allah saya seger, hilang semua penyakit Anda, insya Allah Anda akan menjadi baik, insya Allah Anda akan menjadi baik. Karena itu Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya. Aku Allah ini bergantung prasangka hambaku ini. Jika prasangka jelek, akan terjadi jelek sama dia. Jika prasangka baik, akan jadi baik kepada dia. Seorang fakir, ada dua orang fakir, yang satu suudzon, yang satu husnudzon. Yang suudzon dia menyatakan, Allah sudah benci sama aku karena aku tidak dikasih rezeki, padahal aku sudah sholat, padahal aku sudah qiyamul lail. Beneran dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Allah, mungkin Allah cinta kepada aku, aku tidak dikasih kaya karena mungkin aku belum kuat dengan kekayaan, mungkin kekayaanku akan menjadikan aku semakin jauh daripada Tuhanku, dan ini hamba akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apapun yang terjadi di atas dunia ini, ambil hikmahnya. Jangan Anda ketakutan, tapi ambil hikmahnya. Karena Anda hidup di atas dunia ini ada di alamul hikmah, tetapi di dalam alamul hikmah juga akan terjadi alamul gudrah. Ada dua hal, ada alamul gudrah, ada alamul hikmah. Alamul gudrah, kadang-kadang orang baik kok buta matanya, kan gitu. Kadang-kadang anak baru lahir kok mati dia, itu takdirnya Allah, alamul gudrah. Secara logika kadang-kadang tidak bisa dipikir, dicerna. Nah, itu orang minum khamr kok sehat ya, ini orang nggak minum khamr kok sakit ya. Itulah alamul gudrah. Tapi ada alamul hikmah. Alamul hikmah, orang itu harus berpikir, apa hikmahnya Allah menjadikan ini, sehingga dia tadi itu setiap terjadi apa-apa, maka dia akan bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah ma'rifahnya kepada Tuhannya. Itulah yang dikatakan tadi itu, la ayatin liulil albab. Banyak orang melihat terbitnya matahari, tapi yang ia kagumi mataharinya, bukan yang menerbitkan matahari dan pencipta matahari. Banyak orang menyaksikan keindahan bintang di malam hari, tapi yang ia kagumi bintangnya, bukan pencipta bintang dan yang menghiasi langit dengan bintang-bintang tadi itu. Banyak orang melihat bumi, mempelajari isi bumi atau di atas bumi atau yang lain-lainnya, tapi yang ia kagumi buminya, bukan pencipta bumi. Karena itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ada orang-orang yang punya akal yang hebat, dia melihat perubahan di atas dunia ini, siang dan malam, yang ada di atas bumi ini
ada yang tanahnya subur, ada yang banjir, ada yang tanahnya gersang, ada macam-macam. Itu semuanya la ayatin lil albab, sebagai ayat, tanda kebesaran Allah, ayat bagi orang yang berakal. Ayat itu saudara, ada yang matluah, ada yang dibaca, yaitu Al-Quran. Ada ayat tadi itu bukan dibaca, tapi liqaumin yatafakkarun, lil alimin, liqaumin yasmaun, liulil albab. Ayat yang dicerna oleh akal, ayat yang dicerna oleh pikiran. Karena itu semua ini ayat, tanda kebesaran Tuhan. Siapa orang yang punya pikiran yang bagus? Alladzina yadhkurunallah, mereka orang yang banyak berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Bukan hanya kalau ada di masjid banyak berzikir, bukan kalau ada di satu acara khusus kalau berzikir. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berrebah, selalu berzikir kepada Allah. Ai fi kulli hal, dia berzikir dalam segala keadaan. Kemudian setelah dia menyaksikan begitu makhluk bermacam-macam yang terjadi di atas dunia ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak menciptakan ini sia-sia, engkau tidak mengutus virus corona ini bukan sia-sia, terjadinya malapetaka itu bukan sia-sia, tapi itu tanda kebesaran Allah. La ayatil lil albab, tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal yang waras, yang banyak berzikir nih, yang selalu ingat sama Tuhannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Akhirnya yang ia takuti bukan corona, saudara. Yang ia takuti adalah bukan virus, saudara. Faqina adzaban nar, yang ia takuti kalau sudah dapat murka Allah, masuk neraka Allah. Karena itu ini sebenarnya problem yang ada sekarang ini. Jangan dijadikan kita menjadi penakut, tapi justru orang yang semakin kuat keyakinannya, semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal kepada Tuhan kita, dan fokuskan pikiran ada di akhirat Anda. Saudara, man khafal asad haraba minhu, wa man khafallah raja'a ilaihi. Kalau Anda bertemu dengan seekor singa macan, ingin Anda selamat, jauhi macan, jauhi singa. Tapi kalau Anda takut segala sesuatu dari Allah, dekati Allah, semakin dekat kepada Allah, jangan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberikan musibah itu untuk Anda kembali kepadanya. Allah memberikan musibah itu untuk Anda semakin dekat kepadanya. Wala nutiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Aku berikan itu semuanya adab-adab yang ringan, bukan adab yang keras seperti neraka nanti. Itu supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang virus corona yang sekarang lagi heboh, itu istilah sebetulnya dulu disebut at-ta'un, satu wabah yang bisa mengakibatkan mati massal. At-ta'un, ketika Nabi ditanya tentang ta'un, maka Nabi menjawab, innahu kana adzaban yab'athuhu Allah ala man yasha faj'aluhu rahmatan lil mu'minin wa laysa min 'abdin yusibuhu at-ta'un fayamkuth fi baladihi sabiran illa kataballahu lahu ajra syahid. Ta'un, wabah yang bisa mengakibatkan mati massal, itu adalah satu bentuk azab yang Allah kirimkan kepada sebagian hamba-hambanya yang Allah murkai. Tetapi ta'un itu bisa menimpa kepada orang beriman, tapi itu adalah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Orang soleh bisa kena itu wabah, tapi
tapi itu rahmat bagi dia. Apa bentuk rahmatnya dong dia sakit? Ya, sekali lagi untuk menilai kesabarannya. Tidak ada seorang yang beriman dia terkena penyakit wabah itu, dia tidak menyebarkan penyakitnya dengan pergi ke tempat-tempat ramai. Dia tinggal ada di tempatnya, dia sabar, ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada dia, kecuali Allah mencatat dia mendapatkan pahala mati syahid, saudara. Dari kiamat sama Sayyidina Hamzah itu orang jihad. Bagi orang beriman yang terkena penyakit itu, jangan anda suudzon, jangan anda panik. Terima dengan ridho dan sabar, tetap berobat, tapi terima ridho dan sabar. Kalaupun anda mati karena penyakit itu, jangan kecil hati. Anda tidak menjadi orang hina, tapi anda akan dikumpulkan bersama syuhada, orang yang mati syahid. Bagi orang bukan beriman, ingat, itu adalah adab yang Allah kirim sebelum adab neraka yang menunggu anda, adab yang lebih keras dan lebih dahsyat. Kalau kita sudah berpikir demikian, maka kita akan tahu bahwa itu ternyata peringatan daripada Allah. Peringatan ini untuk kita sadar. An-naim yunabbah wal ghafil yudzakkar, faman lam yujdi fihi tadhkir wala tanbih fahuwa mayyit. Orang yang tidur bisa dibanguni, saudara. Orang yang lupa bisa diingatkan. Tapi kalau sudah dibanguni nggak bangun, diingatkan tetap aja, ini mayit berarti. Hati juga demikian. Ketika sudah dapat musibah bermacam-macam, tidak sadar bahwa itu teguran daripada Allah, mayit hatinya, udah mati hatinya, saudara. Kalau sudah mati hatinya, maka semua tidak akan didengarkan. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi, wa narun law nafakhtaha adha'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Kalau anda memanggil orang yang hidup, fulan, sehat orangnya, langsung dia akan menyambut, ya, lebaik. Tapi yang kamu panggil, yang kamu ajak orang yang mati, pakai sound yang sangat besar pun tidak akan bergeming ada di telinganya. Bara api, saudara, bara api kalau masih ada titiknya, titik apinya, kita tiup akan hidup kembali. Tapi kalau sudah tidak ada titik api, akan jadi debu, kita tiup akan bertebaran kemana-mana. Begitulah manusia. Titik iman kalau ada dalam hati kita, kita bawakan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, akan kembali bersemangat dan sadar. Tapi kalau sudah mati jadi abu, mungkin akan tersinggung, mungkin akan semakin jauh nantinya. Karena itu teguran-teguran Tuhan ini untuk supaya kita sadar. Sekarang siapa yang akan bisa menghalau kalau sudah Allah mengendaki? Bisakah tank menghalangi virus corona? Bisakah pasukan menyerang virus corona? Nggak bisa. Ternyata kadang-kadang virus corona tidak masuk ke pasar, saudara, masuknya ke istana. Kadang-kadang yang ngobati mati dengan virus corona, dokternya. Inilah satu bukti manusia itu tidak berdaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah, berlindung kepada Dia. Hadapi juga bukan hanya sekedar dengan akal, tapi juga hadapi dengan iman. Kalau anda mau percaya, dan mungkin bisa didengarkan oleh yang berwenang, kalau anda mau percaya bagaimana Nabi membenarkan tentang sebab ta'un, penyakit seperti begini. Dalam hadis riwayat Hakim, Nabi menyatakan, idza kathura zina kathura al-qatlu wa waqa'a ta'un. Jika banyak perzinaan,
bakal terjadi banyak pembunuhan, saling perang, saling membunuh, kekejaman terjadi di mana-mana, dan akan terjadi penyakit ta'un, wabah yang mengakibatkan mati massal. Riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW juga bersabda, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linuha illa ba'athallahu ilaihimut ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Jika terjadi fahisyah, perzinaan, homoseksual, lesbian, LGBT dan seterusnya, jika terjadi dan mereka menampakkan itu semuanya perbuatan, nggak ada yang malu, tidak ada hukum yang menjerat, tidak terjadi pada satu masyarakat yang demikian, kecuali Allah akan mengirimkan kepada mereka ta'un, wabah, penyakit yang mengakibatkan mati massal, dan akan dikirimkan penyakit-penyakit yang belum terjadi sebelumnya, macam-macam penyakitnya. Ayo, kalau anda mau percaya dengan Nabi Muhammad SAW, berantas tuh perzinahan semuanya. Siapa meresmikan tempat perzinahan? Saudara, kalau sepeda motor ini ditangkap, tapi orangnya beli, cuma suratnya misalnya nggak ada, hilang atau mati misalnya, ya melanggar hukum. Tapi seharusnya dilanggar tadi itu, buat surat yang benar. Setelah itu ya udah bebas. Tapi kalau dia tadi itu mencuri sepeda motor, bukan hanya dia mencuri sepeda motor, maka itu yang harus dijerat. Kan begitu logikanya. Ada orang kawin, ada ijab dan gobul, surat nggak ada, tangkep, setuju kita, supaya nggak main-main, suruh buat surat keluar aman. Lah kalau zina nggak ada ijabnya, saudara, nyuri ini bebas, justru dipiring, tindakan pidana ringan, justru itu diperberat, saudara. Perzinahan akhirnya merajalela, ada di mana-mana, ada di mana-mana. Lah kalau sudah begitu, nih teguran dari Tuhan. Lah kalau kita tidak sadar, tidak bersikap, lebih besar lagi nantinya. Nah, karena itu jangan hanya mengandalkan akal, logika, pikiran saja, tapi juga iman, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu-satunya cara kita selamat dunia sampai akhirat. Nabi juga kasih tip-tip untuk kita sehat. Wudu misalnya, anda kalau mau mudawa ma'al wudu, selalu berwudu setiap batal wudu, berapa kali anda wudu setiap hari? Apalagi anda mengamalkan tajdidul wudu, setiap sholat fardu anda perbaharui wudu anda, wudu yang sempurna. Ada dibersihkan tangan, ada kumur, ada istinsyak, ada membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Itu semuanya adalah untuk menghilangkan bakteri dan virus yang berbahaya juga, saudara. Steril anda. Tapi anda dibawa harus beli masker. Pabrik masker untung sekarang. Harus beli apa? Ya pabriknya yang untung. Kenapa nggak ikut sama Nabi? Lebih aman insya Allah. Anda akan selalu berwudu bersih. Jadinya Anda nggak wudu tapi pakai itu, lebih percaya dengan ini, ya tetap kena menyebar kemana-mana. Laksanakan ajaran Rasulullah SAW. Bolehlah Anda wudu tetap menggunakan itu, nggak ada masalah. Allah pernah wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza nabatka naibatun wa anta ala ghairi tahurin fala yalumanna illa nafsak. Musa, kalau datang musibah kepada kamu dan kamu tidak dalam keadaan suci, berhadas, ya jangan disalahkan kecuali diri kamu.
silahul mu'min, al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu merupakan senjata untuk melindungi orang yang beriman, saudara. Kemudian perbanyak ibadah, sholat, minta. Jadi kalau anda sholat, niati mudah-mudahan dengan berkat sholat sehat dunia akhirat. Setiap baca Quran niati juga begitu. Kenapa? Quran itu obat. Wa nazzil minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang beriman. Setiap anda melakukan sunnah, anda bersedekah, itu juga obat. Jangan pakai akal aja, pakai hati, pakai iman juga dalam menanggulangi seperti begini. Sedekah, dawu mardhakum bis, obati orang yang sakit itu dengan sedekah. Dan bersedekah itu sepagi mungkin kalau perlu. Bakiru bis sadaqah fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah. Pagi-pagi bersedekah. Kenapa? Bala tidak melangkahi sedekah, saudara. Kalau anda tunda sampai jam 10, subuh sampai jam 10, rentan bala nantinya. Nah, karena itu ikut juga ajaran Rasulullah. Ini satu gambaran. Kalau anda hanya mengandalkan medis, kalau hanya mengandalkan pemikiran, kalau hanya penanggulangan zahir, maka sekarang terbukti siapa yang bisa. Tapi kalau anda juga tanggulangi itu dengan yang zahir, tapi tetap dengan imannya anda mengikuti Nabi, insya Allah Allah akan angkat ini bala daripada kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi orang selamat dunia akhirat. Tidak perlu kita gundah, tidak perlu kita risau, tetap sholat berjamaah, tetap sholat Jum'ah. Ya, kalau di tempat-tempat umum mungkin jangan mengadakan pengajian tempat umum, tempat khusus pondok, kemudian ada di masjid, niat i'tikaf sambil mohon kepada Allah, insya Allah anda akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ada beberapa pertanyaan masuk, Bib, bahwa tadi dijelaskan terkait tawakal dan ikhtiarnya. Ini ada pertanyaan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kaidah ini dijadikan dalil serta untuk menghukumi elat, sehingga ada himbauan baik dari pemerintah maupun MUI, sehingga sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, santri-santri pondok diliburkan, dipulangkan, ada pengosongan masjid, pelarangan jamaah dan jumatan, salaman ditinggalkan, juga pembatasan masalah ilmu. Ahadhihi minar ruhosi am musibah diniyah, yang pertama. Kemudian yang kedua dari Habib Nakib bin Sahab, apakah mengambil thariqah itu adalah hal yang wajib? Mungkin yang dimaksud di sini bai'at thariqah mungkin. Ya, terima kasih. Iya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindar daripada yang merusak kita itu lebih afdal daripada mencari, harus lebih dikedepankan daripada mencari manfaat. Gambarannya begini, racun itu adalah membuat bahaya kita, vitamin membuat sehat kita. Jangan anda mengkonsumsi vitamin tapi anda lupa dengan bahaya racun, maka nggak ada manfaat itu vitamin, nggak ada manfaat itu vitamin. Kenapa? Karena menghindari racun lebih utama daripada mengkonsumsi vitamin. Paham ya? Begitulah juga dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaannya, apakah memang ini adalah darurat yang sehingga kita harus menghindar tinggal ada di rumah? Ya, kalau anda di daerah Wuhan ya, di Cina itu sudah darurat, banyak yang mati, mungkin anda melakukan itu. Tapi kalau di sini yang tidak terjadi atau
jarang terjadi. Kenapa harus semuanya nggak sholat Jumat? Ini bukan darurat. Ini bukan darurat. Meninggalkan sholat Jumat itu mafasid, meninggalkan yang wajib. Itu meninggalkan yang wajib. Karena itu kita harus lihat apakah itu sudah dalam hukum ittiror atau bukan. Jangan nanti yang daerah aman kemudian dihukumkan dengan daerah ittiror. Itu nggak bisa. Itu tidak benar. Kita ini sholat Jumat itu penting, saudara. Ya. Kemudian hujan deras itu nggak wajib kalau memang bisa mengakibatkan berat orang yang datang ke sholat Jumat, termasuk a'dzarul Jum'ah, itu udzur-udzur Jumat, walaupun tidak sakit, walaupun tidak bisa menyebabkan sakit. Ya, tapi sekarang dinyatakan masuk masjid bisa sakit, sholat jamaah bisa sakit, sholat Jumat bisa sakit. Udah sakit ini orang, udah sakit ini orang ini. Ini yang tidak benar. Jadi karena itu jangan dipaksakan kaidah ini yang bukan pada tempatnya. Kalau sudah memang daerah tadi itu berbahaya dalam hal yang demikian dan memang banyak yang menjadi sakit, ya boleh diterapkan. Tapi kalau memang tidak, jangan dipaksakan. Nggak benar. Sampai Masjidil Haram kosong, sampai Masjid Nabawi kosong, ntar lagi masjid semuanya kosong. Ini kan bisa bahaya ini bisa bahaya, saudara. Sekarang anak-anak itu tidak belajar kemana? Keluyuran juga kemana-mana. Dan seharusnya kan bisa diisolasi ada di situ. Mungkin setiap belajar dilihat kebersihannya, diukur suhunya, itu lebih bagus sebetulnya daripada anak tidak belajar kemudian masuk ke mall, masuk nanti ke kebun binatang, kemudian ke taman, itu malah lebih berbahaya, lebih berbahaya. Ya pikirkan dong yang baik-baik, jangan kita asal ikut-ikutan karena di Itali begitu semuanya begitu, karena di Cina begitu semuanya begitu. Jangan ikut-ikutan. Akal dan iman pakai setiap saatnya. Akal dan iman pakai setiap saatnya. Kecuali kalau memang sudah dalam tahap yang sudah berbahaya, saya setuju pakai itu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, gitu. Hikmah dari corona ini kan munculnya. Tadi apa? Yang kedua? Yang kedua thariqah tadi, wajib atau tidak. Jadi begini, syariah itu adalah aturan kita untuk patuh kepada Allah. Sholat misalnya ada syarat, ada rukun, ada yang batalkan. Ini syariah. Kemudian bagaimana cara kita ini sholat bagus? Selain kita berwudu, apa supaya kita ini bisa bagus sholatnya? Nah, ini namanya thariqah. Oh, kamu tadi itu harus membersihkan diri kau dari pikiran-pikiran yang tidak bagus. Jangan sholat ternyata kamu pikir pacar. Jangan sholat ternyata yang kamu pikir makanan, pekerjaan misalnya. Nah, gimana caranya untuk membersihkan pikiran ini? Oh, mulai dari wudunya harus khusyuk. Setelah itu tidak boleh kita melihat atau mendengarkan yang selain dzikir kepada Allah. Kemudian sholat dengan fokus. Kemudian setelah sholat bagaimana supaya menjaga sholat yang bagus ini tetap bagus seterusnya, tidak ternodai dengan yang lainnya. Itu namanya thariqah. Tak kasih gambaran ya. Syarat rukunnya membuat gulai misalnya. Harus ada daging. Itu harus ada air. Harus ada rempah-rempah ini, rempah-rempah itu dan ini, ada apa namanya? Ada garam, ada macam-macam. Cara membuat gulai yang enak. Jangan asal cemplang-cemplung. Mungkin jadi gulai tapi nggak enak jadinya gulainya. Cara membuat gulai yang enak. Ini perlu
tukang masak yang bagus, ngajari tukang masak begini. Nah, sehingga akan bisa dirasakan gulai yang lezat. Syariah udah ada. Syariah udah ada. Cara kita menjalankan syariah yang bagus, itu perlu satu syekh, satu guru. Ini namanya Syekhut Thariqah. Nah, cara kita untuk sampai kepada Allah ibadah bagus, ini Syekhut Thariqah. Begitu asalnya Syekhut Thariqah itu. Jadi Thariqah itu bukan organisasi, kemudian kesepakatan yang jadi ketuanya ini, bendaharanya ini. Bukan begitu syekh itu. Siapakah syekh? Asy-Syekh Al-Haqiqi, Asy-Syekh Al-Muqtadabi, yang disebut syekh yang patut untuk jadikan panutan, alladzi yad'u bi fi'lihi qabla qawlihi, yang dia tadi itu mengajak manusia kembali kepada Allah dengan perbuatannya sebelum ucapannya. Ngelihat perbuatannya orang bisa ngikuti, orang bisa kembali kepada Allah. Lihat wajahnya orang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mengucapkan, orang sudah bisa kembali kepada kebenaran. Ada syekh, itu syekh. Bukan Syekhut Thariqah itu asal cuput sana cuput sini, nggak bisa. Ini sama dengan dokter gadungan, saudara. Dokter itu yang punya ilmu ini ada syarat-syaratnya. Lah kalau hanya sekedar pakai pakaian dokter kemudian pakai suntik, jangan-jangan stroke yang disuntikkan itu, bukan obat. Karena itu hati-hati, jangan bukan belum waktunya jadi syekh, jangan ngaku jadi syekh. Kemudian thariqah tadi itu tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Lawang thariqah itu cara melakukan syariat dengan sempurna. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekhut Thariqah, karena mereka sudah sampai kepada Allah dengan cara itu, mengajarkan orang untuk sampai Allah dengan cara itu. Bermacam-macam caranya. Bidayahnya bagaimana, tengahnya bagaimana, nihayahnya, puncaknya bagaimana, itu semuanya ada aturannya. Bukan berarti baiat-baiatan gede-gedean. Nah, ini akhirnya persaingan antara thariqah nantinya. Nggak begitu caranya. Karena itu awas, hati-hati ya, jangan memakai alat para aulia untuk kepentingan duniawi, maka itu adalah bahaya sekali. Untuk kepentingan popularitas itu adalah bahaya sekali. Syekhut Thariqah ada, kita harus hormat, tetapi Syekhut Thariqah adalah orang yang dengan bermualat wajahnya dan perbuatannya dia akan kembali kepada syariat Allah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia mengucapkan. Bukan ahli bicara Syekhut Thariqah itu, malah mungkin mereka banyak diam, dengan perbuatannya sudah berdakwah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Habib ya. Ada pertanyaan yang masuk, Bib, terkait sekarang kan rame-rame ini muncul Nasrul Ilmi dengan memberikan ijazah by medsos. Lah, bagaimana mengikuti ijazah baik doa-doa yang dari hadis ini tetapi mendapatkannya dari WA medsos yang berkeliaran ini? Terima kasih. Iya, jadi jangan sekali-kali menjadikan Google sebagai ustadz atau syekh. Nah, karena itu ambillah ilmu itu secara talaqi, yang langsung mengambil daripada sumber, ya, yang langsung bertemu dengan syekh. Dan syekh ini jangan asal-asalan, asal orang diangkat jadi syekh atau guru atau ustadz atau dai kemudian kita akan comot begitu, jangan. Kenapa? Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kamu, bisa benar bisa sesat loh kamu.
Karena itu ambil daripada orang yang benar. Jangan ambil ilmu walaupun daripada mulutnya anjing. Ilmu apa itu? Ilmu anjing nggak apa-apa, ilmu diambil dari mulutnya anjing. Tapi kalau ilmunya orang yang soleh, jangan diambil dari mulutnya anjing. Dari orang yang soleh, ya ambil ilmu dari mulutnya anjing. Oh, ada bakteri ini, ada ini, tidak apa-apa. Dari babi, ya ilmu babi. Ambil ilmu walaupun daripada mulut anjing, iya. Tapi ilmu agama ini ambil dari sumber yang benar. Karena ada yang memelintir dalil bukan sesuai dengan yang dimaksud oleh syariat. Ini berbahaya, justru terjadi satu penyesatan. Itulah yang Nabi gambarkan di akhir zaman. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an bainal ibad walakin bighadil ulama. Allah itu tidaklah mencabut ilmu di antara manusia ini dengan serta-merta seperti mencabut paku begitu. Cabut ilmu seluruhnya jadi bodoh semuanya, enggak. Tetapi dengan dimatikan ulama. Kalau sudah mati ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Kalau sudah mati ulama, yang jadikan panutan adalah orang-orang yang bodoh. Nah, ulama yang dimaksud bukan ahli nahwu. Ulama yang dimaksud bukan ahli fikih. Ulama yang dimaksud adalah yang membuat Anda takwa dan takut kepada Allah, kenal kepada Tuhan Anda, itu ulama. Yang dimaksud orang yang bodoh yang dijadikan panutan itu bukan karena nggak ngerti bahasa Arab atau nggak ngerti kitab, bukan itu. Yang dimaksud bodoh karena tidak takwa kepada Allah. Nah, kita harus tahu siapa orang yang bodoh itu. Sekarang mau tanya, ada kabel peralihan listrik daya tinggi, ditulis ada situ, awas ada berbahaya, tegangan tinggi, gambar tengkorak lagi. Ada anak kecil pegang mati, wajar nggak? Wajar. Ada orang buta kepegang mati, wajar nggak? Wajar. Ada orang gila megang mati, wajar nggak? Ada orang ngerti, awas kabel tegangan tinggi bahaya, dipegang mati. Yang bodoh yang mana kira-kira? Yang bodoh yang terakhir, ngerti haram tapi mengerjakan haram, ngerti sombong itu adalah bahaya tapi dia sombong, ngerti cinta dunia itu adalah ambisi jabatan, itu tetap gitu. Ini lebih bodoh Pak daripada orang di pasar yang dijadikan panutan di akhir zaman yang model demikian. Lah kalau sudah yang model demikian jadikan panutan, idza su'ilu an ilmin aftau bighairi ilmin. Kalau dia ditanya tentang ilmu, fatwanya tidak sesuai dengan maksud ilmu, dipas-paskan dengan dirinya, diartikan dengan selera dirinya, bukan membuat orang semakin takwa tapi semakin ngentengkan sholat, ngentengkan Jumat, ngentengkan syariat. Wadallu, ya ini sesat dan menyesatkan. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Jadi Allah tidak mencabut ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah bukan ilmu nahwu, fikih, ilmu baca kitab, ilmu bahasa Arab, bukan itu. Tapi nurul ilim, ruhul ilim, barakatul ilim, ruhnya ilmu yang dicabut. Barakah ilmu dicabut. Ilmu akhirnya hanya untuk berdebat, ilmu hanya sekedar untuk mendekat kepada pejabat, ilmu hanya sekedar untuk mengumpulkan dunia, ilmu hanya sekedar untuk cari popularitas. Padahal ilmu yang membuat Anda tawadhu, yang membuat Anda zuhud, yang membuat Anda husnudzan, yang membuat Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu. Dan insyaallah kita selamat semua. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat zahir batin. Sekali lagi, nggak usah panik, tapi jangan sombong. Mana coronanya, tidak boleh. Jangan sombong, tetap berharap kepada Allah selamat, tapi husnudzan, ya, yakinlah Allah membuat ini semuanya bukan karena ingin mencelakakan Anda semuanya, tapi yakinlah ini peringatan dari Allah SWT untuk Anda semakin dekat kepadanya.
karena Allah sudah menyediakan anugerah banyak untuk orang beriman, rahmat yang banyak untuk orang beriman, ampunan yang banyak untuk orang beriman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala la yahrim khaira ma indahu li syarri ma indana. Allah tidak menghalangi kebaikan dari Allah karena kejelekan kita semuanya. Semua yang jelek dari kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man waffaqah ahlal khair wa'anahum alaih wafiqna lil khair wa'inna alaih. Allahumma anna Allahumma adfa'anna syarra al-zalimin wa syarra al-kafirin wa syarra kulli di syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak puasa disediakan sarapan. Allahumma sholli ala Muhammad ya